Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus ngaji kalau ini bahwa nanti pada akhirnya yang ngubun rokok itu rawung dolim termasuk kita-kita sing soleh. Jadi sempat masuk swarga. Wong pontok khaudun Nabi berarti mendekati nopo swarga. Bahkan bagian riwayat khaudun Nabi itu fitnah. Makanya kalau ini cerita, ini kamu salah paham. Orang Khawarij itu soleh-soleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit yang soleh mesti begitu. Ada jajal awet kayak itikaf nih masjid seminggu, soleh seminggu. Nggak metu perpal perempuan, nggak menjagungan nih ngomah. Orang yang pengen, padahal yang pangeran di sana ngomah itu ninggalan. Cuma dia selera kan ini yang ngomong itikaf seminggu ya oke kira kak. Nggak ada. Gue seneng pengajian yang ngono. Mungkin ini orang seneng ngaji untuk kok uang lima. Belum tidak apik tau ora. Padahal ning omah rumah anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang rumah anak putu ya. Cuma APM kan kiai dari pelopak-pelopok di masjid. Tapi gara-gara pelopak-pelopok di masjid seminggu kira-kira. Nah, itu tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu itikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa dengan Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin merawat anaknya juga ibadah. Gitu ya? Merawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah sih. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, karena Nabi mau disampaikan ke Khaudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Ini kalau cerita. Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya, mun beres sing terlambat kan, gue sampai ngaji ya. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalehan. Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah, bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakin itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang, karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlil dam. Nak ngono wong iku halal. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Sehingga orang yang klaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengeran. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, maksudnya kiai drengkinan bakul bakso kan gak? Bakul bakso drengki-drengkinan itu bakul. Orang mana bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Bakul mangan bakso tuh. Tapi bakul es pada adem itu kak. Bukan. Itu saingan, itu menunjukkan anak saingan tak jenis.
Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyanyi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong saiki ada kuwatir wis lho, Pak. Padha kelas-kelas kan butuh iki kelas. Ora kena ngale mulisan kaliber. Dadi ra pati dimusuh. Ada ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong ra pati nyucu, wong ra pati hormati, wong ape drengki apa? Wong kula yo mak turu temangsan ning kos drengki apa? Mun kula elmoni ya, dadi wong ra pati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Aman. Aman, itu istilah. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalih merah kali pernah jadi wong nyucuk, wong debar, mesti wong mencet. Alim sepi, kok wong debar gegere. Nah itu termasuk strategi ngadepi apa perang. Artinya sakit di ilmu ini sebenarnya secara ijtihad itu bisa apa? Bisa kan. Dari kulon biasa mama-mama tenggelam kulon mereka ngubah lebih anak kulon. Enggak, ini biasa ada mobil direngkes, mau ke bareng kulon. Enggak, lagi berengkes. Kulon betul mobil, nah udah umat yang muter berang-berang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan siddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan siddin, sulmatan siddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan siddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As Al-Yusuf. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu merayakan tragedi Islam harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu itu lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusus, senang itikaf, senang zikir. Dia punya keputusan tinggal tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya cita Allah, cita Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni, Bantai, Syiah, Ahmad itu dia. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdaluri, soalnya bergerem-gerem ngelah yang berduri. Orang terus bah. Itu syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok wis mau budal gitu. Misalnya rasa-rasaran kiai beda partai mau budal bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikisi pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramah anti, tak pikir kok ramah tidak. Ya paling misalnya mandi dikisi yang ngeluh sithik-sithik. Orang anti mati. Paham, semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang kategorinya wong soleh macam payah. Mbak Madin gue kenal langsung wong murtad biasa. Karena daftar kemurtadan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji sulam taubat, sulam safina itu berapa mudah, betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor murtad. Mohon tengkodok pulau rata terkona ajaran. Wah ada tinggi aja tanggal pulau, gue juga buatan ngobon ajaran di kodok ini. Lagi bantah aku kok takut. Nak bantah, ya bantah-bantah, nak takut tak jawab. Ini pun kalau perhitung, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah. Kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad. Kemudian diteruskan, kalau gitu halal darahnya. Akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Ya kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh. Yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh. Tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya. Sehingga yang dibunuh wakil. Mulanya kalau boleh baca cerita, yang tinggal dengan wong kesolehan si pintu-pintu. Wong Khawarij sih pintu-pintu.
Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran kok tak rising ngene lho. Muawiyah wis apa? Pokoke sing imami situ. Ora disifati ciri-ciri spesifik mboten, pokoke sing imami. Lah Muawiyah sebut pria. Nomor wong imam ya di materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing imam itu. Wah, emprot. Warai ini tinggi kok tak nami iya tapi itu tinggi kemudian polisi itu kayak tasir. Oh, rata itu pokoknya tinggi mami. Mami yang meriah. Nasibnya apa? Jadi aku bunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflag. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung, wong kok dipimpin wong dolim. Seorang Islam ekstrem mau nggak dipimpin wong rasolat, wong bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang memprovokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai nak cerita di tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahrawan itu ikut wilayah Irak. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang itu semua itu namanya orang dulu kalau bilang Kufah sama Basra. Iya dong, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah, kalau bahasakan kawasan itu, kalau ada kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahrawan itu Asfahan, Khurasan. Itu kan dan terus sampai. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang itu dolim, kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya. Said Husain sebagai orang senior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibn Abbas. Ibn Abbas itu pernah paman, karena Ibn Abbas itu misalnya Nabi. Ya Ibn Abbas itu kan misalnya di sini. Nah, beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibn Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibn Abbas, singetikan ini Yabna Ammi al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya Ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat keholot. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepak. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai pulau cerita sejarah, pinjaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Ibu tenan borat tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal gak Madura Bado. Ono terkenal daerah, daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau nang sudah wani wong lanang kan tiap daerah aja. Dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya karena perilaku budaya orang mesti diciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti ora jujur. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain terkenal Said sing brengkel. Mulanya kena diceritain Said sing turunan Husain. Ini rata-rata berengkel-berengkel. Ini kasus orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain. Kasus Abdul Qadir, kasus Said Muhammad itu Al Hasan. Makanya kalau Said Muhammad itu Al Hasan rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istima. Jadi tidak mau berat. Sehingga era Said Hasan yang dikatakan amul istima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Said Husain bersok di bawah orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Said Husain hadihi karobun wabala. Ini karobun, kesusahan wabalaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik. Dan isu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu misalnya ya Husain karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi kabupaten Sinten Husain yaitu di Karbala.
Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnudzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu udah disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting, bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nanti Rusia menyatakan mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini itu Syiah. Nanti sama. Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain adalah bin Ali. Jadi Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit nopo. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad bin Yazid, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sahabat yang kuno ya idola. Yang berhasil lah ya nopo, idola. Wah akhirnya sahabat macam-macam. Jalan matur idola no sahabat topo, sing nak no perang diri. Terus Mustafa idola no topo, sing ora jelas, penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya buah loh kan bukan ya karena variasi idolanya apa? Banyak jika orang Sunni bentuknya begitu mungkin tidak keluar semua ini. Oh pengamat itu ngamati sholat itu paling pusing bukan harus yang standar sholatnya Muhammadiyah PKS Alafim di standar karena orang itu pusing dia ini terkenal alim orang yang wakil oh sedang aku orang semua ini orang yang santai orang yang lebih nganting non solik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Itu buat barokah bola anak keyakinan orang Sunni itu semua sahabat layak nopo. Sahabat macam-macam, akhirnya orang Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nopo. Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah biohikmati al-midhatul hasanah, yang sabar, ngadepi Musa, yang santun orang mahal itu, Jawa itu, paham ya? Sampai ngerti kenapa sih acara berpikir demi langsung nih boten. Mau dia itu bisa ini juara banget. Mau cerita sih kayak selebang orang malah dungo. Wah cerita seputar rawan itu, seputar sabar, seputar kawan. Sekarang kok kiai Sundi wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Sayyid Husain sebagai sentral. Emang langsung TV kan nonton bendera Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Sayyid Hasan itu rasa seneng perang. Tapi semua ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa perang. Dermapan titik, nopo kali. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa, memang perang repot. Mau yang mirip perang. Itu cerita. Buat akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Yazid Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti Nopo. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra.
Afal tabelnya Zarro itu al azhar kayak hasna, kalau mu'anats kan hasna, kalau bahasa Arab untuk afal tabel al ahsan. Jadi kalau Zarro berarti menjadi azhar. Itu karena bahasa saja kayak hasna mu'anats, kalau ahsan untuk afal tabelnya. Jadi kalau Zarro jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah, digusur Abbasiyah, Fatimiyah terus sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Perancis di saat nyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin Alayhi. Itu mendingan karena ada musuh. Nah, kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lu apik di bang konco. Kau kan jauh nak orang musuh tukaran musuh dhewe, kancane dhewe. Mana sajane partai-partai Islam kudu dhewe musuh bersama. Malah juga partai-partai dhewe Islam kalah. Jadi mesti. Kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya penting waktu diusir. Beda agama, beda partai musir Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang diusir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu ternyata sejarah begitu. Dan semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu latusi dan ladina tulamu minggu. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kan kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang tinggal. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad pasti sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610, ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Gitu, wong saat niki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi yang kita 600 tahun. Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kan 1400 tahun. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar 600 tahun.